Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firdaus Alfarisi. Saya sebagai guru PKN dan IPS di SMPT Global Madani. Untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pelajaran PPKN. Materi berisi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila secara etimologis dan terminologis. Hakikat Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila bila mana dikaji secara ilmiah memiliki pengertian-pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa, bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus dideskripsikan secara objektif. Selain itu, Pancasila secara kedudukan dan fungsinya juga harus dipahami secara kronologis. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis, baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian sebagai berikut. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India atau bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu Pancasila artinya 5, sila artinya batu, sendi, atau dasar. Maka Pancasila disebut dengan 5 dasar. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka panitia-panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang berisi 37 pasal. 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Arti dan lambang Pancasila. Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia sejak negara ini berdiri. Akan tetapi, tidak semua orang tahu tentang arti dan makna Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Sebagai bangsa Indonesia, paling tidak kita tahu dan mengerti arti lambang negara kita sendiri sebagai sikap penghargaan terhadap perjuangan para pendiri bangsa dan kelak dapat menceritakan kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa. Burung Garuda Pancasila dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Wisnu yang besar dan kuat. Warna burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya. Garuda adalah seekor burung yang gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu pada burung Garuda Pancasila melambangkan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Bulu masing-masing sayap berjumlah 17 helai, bulu ekor berjumlah 8 helai,
bulu leher berjumlah 45 helai. Di bagian dada burung Garuda terdapat perisai yang dalam kebudayaan serta peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan dan berlindung untuk meraih tujuan. Perisai Garuda bergambar 5 simbol yang memiliki arti masing-masing, yaitu simbol bintang, sila ke-1 Pancasila melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, simbol rantai baja, sila kedua melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol pohon beringin, sila ketiga melambangkan persatuan Indonesia. Simbol kepala banteng, sila keempat melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Dan simbol padi dan kapas, sila kelima melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun secara sekuat mungkin sebelum suatu negara itu berdiri. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil ini beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadi Kusumo, A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Sesudah sidang Chow Sang-in, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, Ahmad Subarjo atau golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kohar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abi Kusno dalam golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 ini mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar.
Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Muqaddimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukuiman disebut Gentleman Agreement. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Muqaddimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki persamaan dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Adapun bunyi lengkap naskah Muqaddimah Hukum Dasar adalah sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah naskah Muqaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta, panitia kecil menyelidiki usul-usul keyakinan bahwa Muqaddimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Muqaddimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Pada tanggal 14 Juli, Muqaddimah disepakati oleh BPUPKI. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.